Mari kita mulai jauh di dalam hutan hujan Amazon, di sepanjang perbatasan Brasil dan Venezuela, di mana lingkungannya sangat brutal sehingga sebagian besar manusia akan tewas dalam hitungan hari. Kanopi hutan mengunci panas yang menyesakan dan kelembapan 100%. Ular berbisa menggantung dari setiap cabang pohon. Jaguar mengintai dalam keheningan mutlak. Serangga pembawa penyakit melancarkan serangan tanpa henti dalam kawanan besar. Namun orang-orang Yanomami tidak hanya bertahan hidup di sini. Mereka tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Inilah hal yang sangat membuat saya takjub tentang bagaimana mereka beradaptasi. Pakaian praktis tidak ada. Di lingkungan di mana sebagian besar dari kita akan dibungkus dari kepala hingga ujung kaki dengan pakaian pelindung. Mereka tidak memakai apa-apa selain tali kapas hiasan atau pakaian penutup tubuh minimal. Tetapi kecerdasan sejati mereka terlihat dalam arsitektur mereka. Alih-alih membangun rumah individu yang akan membusuk karena kelembapan, seluruh desa tinggal bersama dalam satu struktur melingkar besar yang disebut Shabono. Bayangkan sebuah donat raksasa yang dibuat dari daun palem, di mana hingga 400 orang berbagi benteng udara terbuka tunggal ini. Alun-alun tengah melindungi mereka dari hutan lebat, dan setelah daun palem rusak setelah beberapa tahun, mereka cukup membangun kembali semuanya dari awal. Metode berburu mereka mewakili ketepatan mematikan yang murni. Mereka menggunakan sumpit dan panah berujung curare, ekstrak tanaman yang melumpuhkan. Namun disinilah budaya mereka menjadi sangat luar biasa. Mereka mempraktikkan endokanibalisme. Mereka percaya ini menjaga jiwa tetap hidup di dalam komunitas. Ini bukan tentang kematian, ini tentang koneksi abadi. Sebelum kita menuju ke tempat di mana air sama sekali tidak ada, tulis angka 1 di kolom komentar agar kami tahu kalian masih menonton. Gurun Kalahari membentang melintasi Botswana, Namibia, dan Afrika Selatan, menutupi hamparan luas pasir merah di mana air permukaan pada dasarnya tidak ada hampir sepanjang tahun. Suhu siang hari di musim panas membakar pada 113 derajat Fahrenheit, sementara malam musim dingin turun di bawah titik beku. Disinilah orang-orang San, yang sering disebut sebagai Bushmen, telah hidup sebagai pemburu pengumpul nomaden selama puluhan ribu tahun. Pendekatan bertahan hidup mereka tampaknya mustahil sampai kalian memahami betapa intimnya mereka mengenal gurun. Mereka menarik cairan dari akar, umbi-umbian, dan melon sama yang kaya air. Kapanpun mereka menemukan air, mereka menyimpannya di dalam kulit telur burung unta berongga yang dikubur dalam di pasir sejuk untuk digunakan nanti. Tetapi metode berburu mereka adalah hal yang benar-benar membedakan mereka dari budaya lain di bumi. Mereka menggunakan panah yang dilapisi racun saraf mematikan yang bekerja lambat, dipanen dari larva kumbang gurun tertentu. Ini memungkinkan mereka melacak mangsa yang terluka melintasi jarak yang sangat jauh sampai hewan itu akhirnya tumbang. Pikirkan tentang ketepatan yang dibutuhkan untuk ini. Di lanskap tanpa tanda, tanpa navigasi satelit, dan tanpa jalan, mereka dapat mengejar hewan yang terluka sejauh bermil-mil melintasi bukit pasir yang bergeser, membaca jejak yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Pakaian tradisional mereka sangat minim. Biasanya terbuat dari kulit hewan kecil. Karena mereka telah menemukan bahwa lebih sedikit lebih baik di gurun. Setiap adaptasi berpusat pada bekerja sama dengan lingkungan daripada melawannya. Menurut kalian, berapa lama kalian akan bertahan di sana? Angka 1 untuk 1 hari, 2 untuk 1 minggu, atau 3 untuk 1 bulan. Tulis angka kalian di bawah ini. Tetapi jika kalian benar-benar ingin melihat manusia menantang alam, kalian perlu mengunjungi Depresi Danakil di Ethiopia. Tempat ini adalah lanskap asing yang dipenuhi dengan kolam asam mendidih dan danau lava. Tempat ini sering disebut sebagai titik terpanas di bumi, dengan suhu secara teratur mencapai 122 derajat Fahrenheit. Berdiri di sini terasa seperti membuka pintu oven, lalu melangkah ke dalamnya. Panas naik dari tanah sama besarnya dengan yang turun dari langit, membungkus kalian seperti selimut yang mencekik. Tanah dilapisi endapan belerang yang melepaskan gas beracun. Mata air asam menggelegak dari bawah tanah. Ini terlihat seperti permukaan planet lain. Namun orang-orang Afar menyebutnya rumah. Mereka tidak hanya menahan panas, mereka memanfaatkannya. Penguapan ekstrem memungkinkan mereka menambang kerak garam murni langsung dari bumi saat fajar. Sebelum suhu menjadi tidak tertahankan, penambang Afar memulai pekerjaan mereka. Membungkuk rendah, memukul tanah dalam ritme yang stabil dan terlatih, berpacu melawan panas yang meningkat setiap hari. Karavan unta Azalai mereka mengangkut balok-balok garam berat yang disebut amole menaiki lereng curam ke dataran tinggi. Lempengan garam ini pernah digunakan sebagai mata uang di seluruh Ethiopia. Mereka memotong balok garam besar dari bumi dengan tangan menggunakan kapak, lalu memuatnya ke karavan unta tanpa akhir untuk perjalanan yang memakan waktu berhari-hari untuk melarikan diri dari depresi.
Adaptasi budaya mereka juga sama menariknya. Untuk melindungi diri dari matahari yang terik dan angin kering, pria dan wanita Afar secara tradisional mengoleskan mentega yang disebut subag ke rambut mereka. Ini melembabkan kulit kepala dan memberikan perlindungan terhadap elemen alam. Namun terlepas dari lingkungan yang brutal ini, Mereka mengikuti kode keramahan yang ketat yang dikenal sebagai Vima. Jika kalian kebetulan menjadi tamu mereka di gurun, mereka terikat oleh darah untuk berbagi air mereka yang langka dengan kalian dan melindungi kalian dengan nyawa mereka. menghadapi panas. Bahaya dan isolasi semacam ini. Apakah menurut kalian masih akan menunjukkan tingkat keramahan yang sama seperti orang-orang Afar? Ya atau tidak? Sekarang, mari kita menuju ke ekstrem yang berlawanan. Jauh di dalam tundra Siberia terletak Oymyakon, yang secara luas dianggap sebagai permukiman berpenghuni permanen terdingin di bumi. Suhu musim dingin secara teratur anjlok hingga minus 58 derajat Fahrenheit, dan suhu terendah yang tercatat adalah minus 96 derajat yang menusuk tulang. Kulit yang terbuka dapat membeku hanya dalam beberapa menit, dan bahkan berkedip terlalu lambat dapat menyebabkan bulu mata kalian menempel. Pada suhu ini, napas kalian membeku seketika dan jatuh ke tanah seperti salju. Saluran air dalam ruangan sebagian besar mustahil karena pipa membeku dan pecah. Jadi sebagian besar toilet berada di luar ruangan. Bayangkan berjalan ke kamar mandi luar ruangan ketika suhu hampir 100 derajat di bawah nol. Pertanian mustahil ketika tanah tetap beku secara permanen. Sehingga mereka bertahan hidup dengan asupan daging yang sangat banyak dari daging rusa kutub dan kuda. Makanan khas lokal mereka disebut stroganina, yang terdiri dari irisan panjang ikan putih mentah yang dibekukan. Dimakan beku layaknya es krim. Dicelupkan ke dalam garam dan merica. Makanan di sini bukan sekadar budaya. Itu adalah cara bertahan hidup. Menyediakan lemak dan kalori yang dibutuhkan untuk melewati udara dingin yang tak henti-hentinya. Tetapi inilah detail yang paling mengejutkan saya. Mereka membiarkan kendaraan mereka menyala sepanjang hari selama musim dingin. Jika kalian mematikan mesin di luar, Itu mungkin membeku padat dan tidak menyala lagi sampai musim semi. Seluruh kota beroperasi di sekitar kenyataan ini. Mobil-mobil menyala terus-menerus selama berbulan-bulan, menghasilkan dengungan latar belakang konstan dari mesin yang tidak pernah tidur. Untuk isolasi yang sesungguhnya, tidak ada yang sebanding dengan Itokorto Ormiit di pantai timur Greenland. Ini adalah salah satu permukiman paling terisolasi dimanapun di dunia. Terkunci oleh es laut hingga 9 bulan dalam setahun. Kota tetangga terdekat berjarak lebih dari 800 km. Ketika es laut memblokir kapal selama 9 bulan, mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Dengan populasi hanya sekitar 350 orang, seluruh komunitas lebih kecil dari satu blok kota di sebagian besar negara. Mencapai Itokorto Ormiit adalah ekspedisi tersendiri. pengunjung harus terlebih dahulu terbang ke Islandia. Kemudian naik pesawat kecil ke landasan pendaratan terpencil, diikuti dengan naik helikopter. Tidak ada jalan yang menghubungkannya dengan dunia luar. Rumah-rumah kayu berwarna-warni mereka bukan hanya untuk penampilan. Secara historis, warna menandakan tujuan bangunan. Merah untuk perdagangan, kuning untuk rumah sakit, biru untuk bangunan tempat tinggal. Dalam kondisi salju putih yang sangat lebat, warna-warna ini berubah menjadi alat navigasi untuk bertahan hidup. Anjing giring bukanlah daya tarik wisata di sini. Mereka adalah alat transportasi dan alat bertahan hidup yang penting melintasi tundra beku. Pola makannya sangat lokal, Sangat bergantung pada anjing laut, walrus, dan narwal. tetapi kondisi ekstrem psikologis mungkin lebih sulit dihadapi daripada yang fisik. Mereka harus menyesuaikan diri dengan bulan-bulan kegelapan total selama malam kutub, diikuti oleh bulan-bulan matahari tengah malam. Bayangkan hidup dalam kegelapan total selama 4 bulan berturut-turut, lalu matahari tidak pernah terbenam selama 4 bulan. Seluruh konsep waktu dan siklus tidur kalian akan benar-benar hancur. Hari yang biasa di sini mungkin dimulai dalam keheningan yang begitu dalam, sehingga kalian dapat mendengar napas kalian sendiri di udara dingin. Anak-anak tetap bersekolah. Terbungkus berlapis-lapis, sementara para pemburu menyiapkan kereta giring mereka, memeriksa kondisi es yang dapat berubah tanpa peringatan, Hidup terus berjalan. tetapi selalu bergantung pada belas kasihan alam. Sekarang kita menuju tempat di mana udara menjadi musuh kalian. La Rinconada di Peru berada tinggi di pegunungan Andes, menjadikannya permukiman permanen tertinggi di dunia pada 16. 700 kaki di atas permukaan laut. Di sini, udara hanya memiliki separuh oksigen yang biasa kalian hirup. Jantung berdebar tanpa henti. Kepala berdenyut, Setiap langkah terasa seperti tenggelam di udara tipis. namun lebih dari 50
000 orang menyebut padang es ini rumah demi mengejar mimpi yang sama, yaitu emas. Sistem kerja mereka disebut cacoreo. Penambang bekerja 30 hari tanpa gaji sama sekali. 0. Pada hari ke-31 mereka bebas membawa biji tambang sebanyak yang mampu dipikul. Beban itu bisa berisi emas berharga atau sekadar batu tidak berguna. Bayangkan bekerja keras sebulan penuh tanpa cukup oksigen dan mempertaruhkan segalanya pada satu kali angkutan saja. Di dalam tambang, mereka tidak memuja dewa biasa. Mereka menyembah LTO, sang penguasa dunia bawah. Penambang memberinya daun koka alkohol dan rokok agar terhindar dari runtuhan dan dituntun menuju emas. Lorong tambang dihiasi patungnya dan semua orang membawa sesajen. Ini bukan takhayul saat nyawa bergantung pada terowongan rapuh di dalam gunung. Di bawah cahaya redup patung bertanduk ini menjadi sumber ketenangan sekaligus ketakutan bagi pria yang mempertaruhkan nyawa di setiap ayunan beliung. Kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada daun koka. Mereka terus mengunyahnya untuk mencegah penyakit ketinggian, menahan lapar, dan menambah stamina untuk mengayun beliung dalam kondisi beku yang miskin oksigen. Tanpa koka, mereka akan pingsan dalam hitungan jam. Daun ini benar-benar penentu hidup dan mati di ketinggian tersebut. Terlepas dari bahayanya, banyak keluarga tinggal di sini. Para anak berjalan di jalur es yang sama menuju sekolah darurat dan tumbuh bersama ritme kehidupan tambang, di mana kekayaan keyakinan dan kelangsungan hidup terjalin erat. Jika tinggal di gunung terasa ekstrim, bayangkan hidup di dalam gunung berapi aktif. Aogashima adalah pulau kecil di Jepang 358 km di selatan Tokyo. Tempat tinggal bagi 160 warga di dalam gunung berapi aktif kelas C. Tempat ini bukan sekadar dekat gunung berapi. Mereka benar-benar tinggal di dalam kaldera ganda yang merupakan gunung berapi di dalam gunung berapi. Letusan besar terakhir pada abad ke-18 memaksa semua penduduk mengungsi dan pulau itu terbengkalai bertahun-tahun sampai warga perlahan kembali dan memilih hidup dengan risiko konstan di bawah kaki mereka. Tanah di bawah kaki mereka bisa meletus kapan saja, tetapi lingkungan mematikan ini diubah menjadi surga kuliner. Mereka menggunakan ventilasi uap panas bumi alami yang disebut hinya untuk memanaskan sauna dan memasak. Mereka merebus telur kentang dan ikan dalam panci uap umum bertenaga vulkanik. Uap ini bahkan dipakai membuat garam laut bernilai tinggi yang tidak bisa ditiru di tempat lain. Minuman lokal andalan mereka adalah auchu, minuman suling kuat dari ubi jalar dan gandum. Karena terisolasi, setiap keluarga biasa menyeduh minuman sendiri, sehingga rasanya sangat bervariasi dari satu rumah ke rumah lain. Namun mereka memilih bertahan. Mereka bukan orang yang terjebak kemiskinan atau keadaan. Mereka bisa saja pindah ke daratan Jepang. Sebaliknya, mereka membangun komunitas erat yang menghargai rumah vulkanik tersebut. Tidak ada lampu, lalu lintas keramaian dan kejahatan, melainkan hanya segelintir orang yang saling mengenal nama. Mereka belajar membaca suasana gunung bekerja dengan ritmenya dan menemukan keindahan hidup di ambang kehancuran. Pada malam yang cerah, tanpa cahaya kota sejauh ratusan kilometer langit, bertabur banyak bintang sebagai kontras yang nyata dengan bumi yang bergejolak di bawahnya. Di pedalaman Australia Selatan terdapat Coober Pedy yang terkenal sebagai ibu kota opal dunia serta memecahkan masalah mustahil dengan solusi cerdas. Suhu musim panas rutin melampaui 104 derajat Fahrenheit membuat kehidupan di permukaan nyaris tidak tertahankan. Jadi mereka pindah ke bawah tanah. Sekitar separuh kota tinggal di ruang galian, yaitu rumah bawah tanah yang diukir langsung pada batu. Rumah ini menjaga suhu 73 derajat Fahrenheit sepanjang tahun tanpa pendingin udara. Masuklah ke dalam dan panas menyengat langsung hilang diganti ketenangan sejuk dari dinding batu tebal yang berfungsi sebagai insulasi alami. Tidak ada tagihan listrik pendingin. Tidak ada perlawanan melawan panas. Mereka menghindarinya sepenuhnya. Ini adalah redefinisi total dari wujud sebuah rumah. Perekonomian berpusat pada tambang opal, tetapi mereka mengubah rekreasi menjadi peluang laba. Hiburan umum lokal adalah menyaring tumpukan batu buangan tambang untuk mencari opal yang terlewat. Warga menghabiskan akhir pekan berburu harta karun di tempat yang dianggap sampah. Setiap tumpukan menyimpan potensi penemuan mengubah hidup lewat kilatan warna di balik batu biasa. Sensasinya ada pada peluang bahwa siapapun bisa mendadak kaya. Air langka dan rumput hampir tidak ada sehingga rekreasi disesuaikan. Mereka punya lapangan golf 18 lubang dari pasir dan tanah berminyak. Pegolf membawa rumput buatan kecil untuk memukul bola dan sering bermain malam hari dengan bola bercahaya demi menghindari panas. Di bawah langit, gurun permainan berjalan dalam keheningan disinari bintang dan jejak neon bola yang membelah kegelapan. Mereka menciptakan keadaan normal di tempat yang jauh dari kata normal. Dari tempat terkering, mari kita menuju yang terbasah. Mausinram di timur laut India diakui rekor dunia Guinness sebagai tempat terbasah di bumi dengan hujan lebih dari 460 inci per tahun.
Sebagai perbandingan 40 inci curah hujan setahun sudah dianggap banyak. Mau Sinram menerima 10 kali lipatnya. Saat puncak musim monsun hujan turun tanpa henti dan mengubah jalan menjadi sungai serta membuat pandangan kabur. Langit kerap hilang di balik awan tebal seolah matahari terhapus berbulan-bulan. Payung sama sekali tidak berguna menahan angin monsun ini. Mereka justru memakai kanup pelindung hujan tradisional bentuk cangkang kura-kura dari bambu dan daun pisang. Benda ini bertumpu di kepala dan menutupi punggung membiarkan tangan bebas bekerja di ladang meski hujan lebat turun. Tetapi adaptasi arsitektur mereka paling menakjubkan. Karena jembatan kayu cepat membusuk akibat kelembapan warga Kasih merancang jembatan akar hidup. Mereka memandu akar gantung pohon beringin melintasi sungai memakai batang pinang berongga. Butuh 15 hingga 30 tahun sampai jembatan cukup kokoh untuk dilewati dan semakin kuat seiring waktu. Infrastruktur ini tidak dibangun melainkan ditumbuhkan. Mereka menggunakan rumput tebal di atap bukan untuk insulasi panas tetapi meredam suara rumah dari deru hujan monsun yang memekakkan telinga. Bayangkan hujan yang begitu keras sehingga kalian butuh konstruksi khusus hanya untuk mengobrol di dalam rumah. Di dalam suasana menjadi lebih tenang tetapi tidak pernah sunyi karena suara hujan selalu hadir bagai detak jantung yang tidak pernah berhenti. Akhirnya kita tiba di Furnace Creek, California, di Taman Nasional Lembah Kematian. Tempat ini memegang rekor suhu udara tertinggi di bumi, yakni 134 derajat Fahrenheit pada 1913. Dasar lembah ini sangat terbuka pada matahari dan menjebak panas dengan kuat akibat pegunungan curam di sekelilingnya. Kehidupan di sini diatur jadwal ketat dari matahari. Kalian menyelesaikan pekerjaan luar dan tugas rumah saat fajar. Menjelang pukul 10 pagi kalian masuk rumah dan baru keluar saat matahari terbenam. Panasnya tidak hanya menyiksa tetapi mematikan. Pada tengah hari, paparan singkat bisa memicu kelelahan atau sengatan panas dalam beberapa menit. Keheningan gurun di puncak panas sangat menakutkan tanpa hewan bergerak dan udara terasa diam. Sedikit pegawai Taman Nasional dan penduduk asli Timbisha Shoshone menetap di sini sepanjang tahun mengandalkan pendingin udara dan kepatuhan pada protokol panas. Bagi suku Timbisha, tanah ini adalah warisan leluhur dengan pengetahuan mendalam tentang lokasi berteduh dan air di tempat yang kejam ini. Namun pengunjung sering tewas karena tidak sadar keringat mereka langsung menguap. Mereka tidak merasa berkeringat sehingga abai akan dehidrasi. Air menguap saat menyentuh kulit menciptakan ilusi tubuh dalam kondisi baik, padahal air cepat terkuras. Warga minum banyak galon air setiap hari dan menutup kulit dengan baju pelindung longgar. Setelah menjelajahi 10 tempat mustahil ini, muncul sebuah pola yang menantang pemahaman kita tentang sifat manusia. Ini bukan cerita tentang orang yang terjebak keadaan atau terlalu miskin untuk pergi. Mereka adalah komunitas yang sadar memilih tinggal dan beradaptasi di kondisi yang bisa membunuh kita. Suku Yanomami bisa pindah ke kota. Warga Afar bisa meninggalkan bisnis garam. Warga Aogashima bisa ke daratan Jepang. Namun mereka menolak pergi. Mereka menemukan sesuatu di tempat ekstrem ini yang tidak ditawarkan dunia nyaman, yakni tujuan hidup komunitas dan ikatan batin pada suatu tempat yang melampaui kemampuan bertahan hidup. Setiap komunitas mengembangkan strategi bertahan hidup beserta budaya kaya sistem sosial kompleks dan ikatan spiritual pada lingkungan keras mereka. Mereka mengubah tempat paling mematikan menjadi rumah sesungguhnya. Mereka membuktikan adaptasi manusia bukan sekadar menahan penderitaan melainkan menemukan makna keindahan dan rasa saling memiliki di tempat tidak terduga. Apa arti hal ini bagi batasan diri kita sendiri? Ini mengingatkan kita tentang potensi adaptasi dan ketahanan manusia bahwa kenyamanan bukan nilai paling penting. Koneksi dan tujuan hidup adalah yang utama. Kesediaan membangun hal bermakna sangatlah berharga meski rintangan sangat besar menghadang. Manakah dari komunitas ekstrem ini yang paling menginspirasi kalian? Pernahkah kalian mendapat kekuatan mengejutkan dari keadaan yang sangat sulit? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Kami selalu menantikan tanggapan kalian semua. Jangan lupa tekan tombol berlangganan dan aktifkan bel notifikasi agar kita bisa bertemu di video berikutnya. Terima kasih banyak telah menemani kami hari ini. Saya harap kalian sangat menikmatinya. Dukungan kalian sungguh sangat berarti. Semoga kalian selalu mendapat yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.